Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Setelah minggu yang lalu kalian sudah melengkapi tugas-tugas kalian dan minggu sebelumnya kalian sudah mengerjakan PTS. Gimana? Masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring ini? Ayo, yang belum mengerjakan dikerjakan. Ya, saran ibu, kalau hari ini kalian ditugasi apa, maka selesaikan tugas itu hari ini juga. Sehingga kalian tidak menumpuk-numpuk pekerjaan. Kalau kalian sudah menumpuk-numpuk pekerjaan, pada akhirnya kalian juga tetap harus mengerjakan itu lagi. Nah, saat ini kita lanjutkan belajar kita yaitu tentang relasi dan fungsi. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang relasi, ya. Ibu ingatkan lagi, apa itu relasi? Baik, relasi adalah hubungan antara anggota-anggota himpunan yang dipresentasikan dengan menggunakan struktur yang disebut relasi. Relasi dapat dinyatakan dengan 4 cara, ya. Yang pertama diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, yang ketiga diagram kartesius, yang keempat tabel. Ibu tunjukkan satu persatu. Ini sebenarnya sudah kalian pelajari, tapi kita mengingatkan lagi, ya. Yang ini contohnya dulu. Ada 2 himpunan, P dan Q. P-nya anggotanya adalah Hasan, Maria, Joni, dan Zahra. Kemudian Q anggotanya membaca, memasak, olahraga. Jika relasi himpunan P ke himpunan Q adalah menyukai, tentukan himpunan. Maka relasi tersebut dapat dinyatakan dengan ini 4 cara tadi. Diagram panah, himpunan pasangan berurutan, diagram kartesius, dan tabel. Bagaimana yang diagram panah? Ini, ya. Dari ini diagram panah. Jadi ini setiap anggota P, ini ada noktah-noktahnya. Ini yang kemarin terlupa. Banyak di antara kalian yang tidak memberi noktah-noktahnya ini, ya. Demikian juga pada himpunan anggota Q. Harus ada noktahnya seperti ini. Jadi jelas, Hasan dipasangkan ke membaca. Artinya Hasan menyukai membaca. Maria tidak menyukai dari 3 kegiatan ini, berarti Maria tidak mendapat pasangan. Joni dipasangkan dengan membaca, berarti Joni suka membaca. Selain itu, Joni juga dipasangkan dengan olahraga, berarti Joni menyukai olahraga. Zahra menyukai memasak. Ini dengan diagram panah, ya. Relasi ini kalau dinyatakan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan, ya, maka seperti ini. Oh maaf, ini seharusnya ada kurung bukanya, ya. Jadi ada kurung kurawal, terus kurung buka, Hasan membaca. Kemudian kurung buka lagi, Joni membaca. Kurung buka lagi, Joni olahraga. Kurung buka lagi, Zahra memasak, ditutup dengan kurung kurawal tutup, ya. Ini menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Kemudian bagaimana dengan menyatakan relasi menggunakan diagram kartesius? Nah, ini diagram kartesiusnya. Yang bawah ini untuk anggota himpunan P. Sedangkan yang ini untuk himpunan anggota Q. Ya, relasinya tadi menyukai, bukan menyukai warna, ya, menyukai hobi, ya, tadi, ya. Hasan ini dipasangkan dengan membaca, ini membaca di sini. Maria tidak ada pasangannya. Joni dipasangkan dengan membaca dan dengan olahraga. Zahra dipasangkan dengan memasak. Kita lanjutkan, bagaimana dengan tabel? Nah, dengan tabel, ini himpunan A, ini himpunan B. Hasan dengan membaca, Maria tidak dengan kegiatan apapun, Joni dengan membaca, Joni dengan olahraga, Zahra dengan memasak.
Bagaimana yang tentang relasi? Masih ingat itu? Nah, sekarang kita lanjutkan dengan fungsi. Ya, fungsi. Fungsi didefinisikan sebagai aturan yang menetapkan bahwa setiap anggota himpunan D berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan K. Ibu beri kata kuncinya dengan warna merah. Jadi setiap satu anggota himpunan D, ini himpunan D di sini berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan K. Nah, coba diperhatikan dari dua himpunan ini, ya. D ini dipasangkan ya setiap anggota D sesuai dengan definisinya tadi. Setiap anggota D ya, setiap satu anggota D dipasangkan dengan satu. Jadi ini pasangannya satu kali. Ini juga satu kali, ini juga satu kali, ini juga satu kali. Itu fungsi ya. Ada aturannya. Jadi fungsi itu relasi khusus. Ini relasi tapi khusus. Khususnya di mana? Setiap satu anggota himpunan D berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan K. Contoh lainnya seperti ini. D dipasangkan dengan tepat satu. Di sana dapat pasangan satu. Ini dapat pasangan satu. Ini dapat pasangan satu. Ini dapat pasangan satu. Ya. Jadi setiap anggota D dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan K. Gimana? Bisa dipahami? Beda kan dengan yang relasi tadi? Ya, kalau yang relasi tadi, coba Ibu tunjukkan lagi. Nah, ini relasi. Relasi ini bukan fungsi. Karena apa? Coba kalian lihat anggotanya ini P. Maria tidak mendapat pasangan. Padahal fungsi ini harus mendapat pasangan. Dan pasangannya harus tepat satu. Ya, yang menyebabkan ini bukan fungsi, Maria tidak dapat pasangan. Terus yang menyebabkan ini bukan fungsi adalah Joni. Kamu lihat bahwa Joni ini dapat dua pasangan. Nah, ada dua penyebab di sini mengapa ini bukan fungsi. Jelas ya, bahwa relasi belum tentu fungsi. Tapi fungsi pastilah relasi. Ibu lanjutkan. Nah, contoh yang lain. Ya, contoh yang lain. Fungsi F. Ini himpunan pasangan berurutan ya. 1 dipasangkan dengan U. 2 dipasangkan dengan V. Jadi 1 dipasangkan dengan U. 2 dipasangkan dengan V. 3 dipasangkan dengan V. Ya. Dari A yang anggotanya 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Dan B anggotanya UVWMN. UVWMN ini adalah himpunan B. Ya, ternyata berdasarkan fungsinya ini bisa diperhatikan 1 dipasangkan dengan U, ini ya. 2 dipasangkan dengan V. 3 dipasangkan dengan W. Dari sini kita dapat ketahui bahwa A ini adalah domain atau nama lainnya adalah daerah asal. Ingat-ingat ya, A ini domain atau daerah asal. B ini adalah kodomain. B kodomain atau daerah kawan. Sedangkan ini adalah ring, daerah hasil. Ya, yang biru namanya ring. Baik anak-anak, gimana? Sudah memahami? Nah, pada tayangan berikutnya Ibu akan memberikan penjelasan mana yang fungsi, mana yang bukan. Ya, Ibu lanjutkan ke slide ke video berikutnya.